Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2816 Tiga jiwa kembali menjadi satu. Langit berbintang itu dalam dan luas. Ye Chen dan yang lainnya masih di sana, dan meteorit itu telah dipangkas menjadi meja dan kursi batu. Tuan Naga, satu naga, 5 dan 3 orang duduk-duduk, memegang sepanci anggur keruh, berbicara tentang Kaisar Naga Taiksu dan masa lalu. Bicara terlalu banyak, itu semua air mata, minumlah. Kata Long Yi sambil tersenyum, meskipun ada air mata di matanya, dia dalam suasana hati yang lebih baik, dan kabut itu tersapu. Aroma anggur yang kaya meresap dalam perubahan hidup. Itu bagus. Ye Chen tidak berpartisipasi, dan berjalan dengan santai di sepanjang galaksi. Di sisi lain, Chu Xuan dan yang lainnya, sebelum mereka bisa bereaksi, dikejutkan oleh kata-kata Ye Dasao barusan, dan membantu mereka memindai Lord Long dari atas ke bawah, membacanya berulang kali, dan masih tidak percaya itu dia bereinkarnasi di alam iblis surgawi, dan menjadi kaisar di alam iblis surgawi. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Naga tidak hanya luar biasa, itu adalah hal yang menentang tabu. Jika Kaisar Naga masih hidup, betapa menyenangkannya itu. Oleh karena itu, sisa jiwa Kaisar tidak bisa menjadi Kaisar. Nan Mingyu Sucu berada di samping Ye Chen, bergumam, pikirannya sedikit macet. Reinkarnasi baru berusia beberapa ratus tahun, dan kecepatan kemajuannya terlalu menakutkan. Hao Tian Xiyue menghela nafas, setelah beberapa ratus tahun membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, Kaisar Naga Taiksu pasti jauh di belakang. Aliran waktu di alam iblis surgawi berbeda dari surga, dan tidak ada penindasan di jalan kaisar. Ye Chen berbicara dengan santai, era perubahan di jalan kaisar ini terlalu luar biasa, dan segalanya mungkin. Orang yang bereinkarnasi bisa menjadi kaisar. Tubuh suci mungkin kamu bisa membuktikannya juga. Chu Xuan memandang Ye Chen ke samping, dan gadis-gadis itu melakukan hal yang sama. Ye Chen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dan mengeluarkan kendi dengan santai di puncak Kaisar Zun, visinya cukup tinggi, dan dia juga memiliki keyakinan dan obsesi, tubuh suci harus dicapai, dan terlebih lagi, dia harus membuktikannya. Tahu dan menjadi seorang kaisar. Oleh karena itu, dia akan berjuang keras, dan dia juga akan melewati celah itu, dan dia pasti akan mencapai akhir perjalanan. Sial, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Pergilah, persetan dengannya. Tidak jauh dari sana, Master Long memarahi, mengobrol, dan amarah muncul. Adapun dia dalam kata-kata, dia merujuk pada tubuh abadi laki-laki, yang berani membongkar menantu perempuan dari garis keturunan Kaisar Naga, dapatkah ini ditoleransi? Jika satu orang tidak dapat melakukannya, maka lakukanlah untuk 2 orang, jika 2 orang tidak dapat melakukannya, maka lakukanlah untuk 3 orang. Persetan. Long Yi dan Tuan Long menyeret Long Wu pergi, mengutuk dan bersumpah sepanjang jalan. Sudah bertahun-tahun, dan jiwa naga belum bersatu kembali. Masih mungkin untuk meminjamkan jiwa naga ke Long Wu. Estimasi visual, tubuh abadi akan dikalahkan. Si Yan terkekeh. Inspeksi visual, ketiganya akan dinonaktifkan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan itu masih sangat nyata. Bahkan jika ketiga jiwa kembali menjadi satu, Long Wu bukanlah lawan dari tubuh abadi, dan basis kultivasinya benar-benar ditekan oleh lawan, tetapi lulus, setidaknya Anda harus berada di puncak Zundi untuk dapat melakukannya. Menutup matanya dari sisi itu, Ye Chen melintasi galaksi dan terus mencari hutan belantara. Gadis-gadis itu buru-buru mengikuti, masih belum selesai, sedikit tidak bisa dipercaya tentang pengalaman Tuan Long, dan lebih ingin tahu tentang alam iblis hari itu, dan perubahan cara kaisar, kemungkinannya benar-benar tidak terbatas. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara gemuruh, Tuan Long dan yang lainnya menemukan tubuh abadi laki-laki, mereka tidak setuju, dan mulai bertarung di tempat. Long Wu meminjam jiwa naga dari keduanya, tetapi tidak membiarkan mereka campur tangan. Masalah ini. Masih kalimat yang sama, dia ingin mengalahkan tubuh abadi sendirian dan mengambil kembali roh giok timurnya. Harus dikatakan bahwa dia, yang memiliki 3 jiwa dalam satu,
memang cukup mendominasi, semuanya adalah kaisar dan abadi, dan masing-masing dari mereka akan meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi. Sayang sekali dia masih belum cukup untuk ditonton, dia mendominasi, dan tubuh abadi laki-laki bahkan lebih mendominasi. Dia, sialan. Long Wu dikalahkan, Long Yi dan Long Ye naik, dan bergabung untuk mengepung, mencoba meledakkan tubuh abadi Hammerman. Gejolak perang begitu hebat sehingga banyak orang dari seluruh dunia mengira mereka telah menemukan klan primordial, tetapi ketika mereka datang untuk melihatnya, mereka sangat terkejut, dahi seseorang masih sangat cerah. Itu, Dewa Naga yang bereinkarnasi. Biksu Dacu juga sering datang. Melihat Tuan Naga, dia tertegun. Dia tidak tahu kapan dia kembali. Adegan 3 jiwa naga berkumpul bersama telah ada di sana selama bertahun-tahun saya belum melihatnya, yang membuat orang merasa emosional. Ketiga bajingan ini benar-benar sentimental. Mereka tidak mencari dunia prasejarah, jadi mari kita buat janji ini. Tuan Naga bereinkarnasi di surga melalui hukum. Ye Chen memanggilnya. Tubuh abadi benar-benar menakutkan. 1 lawan 2, aku masih lebih unggul. Lebih banyak biksu berkumpul, dan mereka berdiri di atas bintang-bintang kuno ke segala arah, berdiskusi satu demi satu. Ledakan, ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, Tuan Long dan Long Yi juga dikalahkan, masing-masing menghancurkan sebuah bintang. Memalukan. Long Yi bangkit dengan terhuyung-huyung, kepalanya pusing, dan dia bahkan tidak bisa berdiri diam. Tuan Long di sisi berlawanan tidak jauh lebih baik. Setelah benar-benar melihat kekuatan tubuh abadi, pikirannya ngeri. Pria kejam yang dapat membunuh Kaisar Naga benar-benar bukan penutup. Bahkan jika dia dalam keadaan meminjam hukum saat ini, dia tidak ditekan oleh surga, dan dia mungkin bukan lawan dari tubuh abadi. Semua monster tua yang hidup lama sangat menakutkan. Pada saat ini, cahaya abadi Yingji bermekaran, dan dia ingin kembali ke surga melalui waktu. Kembalilah dan berurusan denganmu. Tuan Long mengutuk, wajahnya agak gelap, setelah reinkarnasi, jarang kembali ke surga, tetapi dia dipukuli, dan ketika dia kembali suatu hari nanti, dia harus menemukan tempat untuk melakukan pekerjaan lain, dan dia harus mengalahkan bajingan itu. Tubuh abadi laki-laki tidak berbicara, dan secara bertahap hanyut. Pada tingkat yang sama dan alam yang sama, bahkan Kaisar Naga Taiksu mungkin tidak dapat melakukannya, dan 3 sisa jiwa juga datang untuk menemukan kegembiraan. Mungkinkah itu dalam ingatan kalian bertiga, kamu tidak pernah melihat bahwa beberapa orang tidak dapat dikacaukan dengan, Itu aku, siapapun yang memprovokasi aku akan sial. Kamu tunggu aku. Long Yi memarahi, membantu Long Wu, dan terhuyung pergi. Seperti yang Tuan Muda Ye harapkan, 3 jiwa yang tersisa dari keluarga Kaisar Naga semuanya cacat satu per satu. Tubuh abadi, yang sulit ditemukan selama berabad-abad, hanyalah lelucon, itu adalah puncak yang terkuat. Di langit berbintang barat, Ye Chen melintasi bidang bintang lain. Sepanjang jalan, Chu Xuan dan yang lainnya cukup diam, seperti Biou, Ruxian, Sangguan Hanyu, Luoxi, dan Ruxuan Fei, yang beberapa kali ragu untuk berbicara, tetapi akhirnya gagal untuk bertanya. Keraguan-raguan mereka, sebagai seorang suami, Ye Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengerti, para istri seharusnya ingin bertanya apakah ada reinkarnasi lain di surga, seperti Dao Huang Sui, atau Hua. Dia tidak menjawab, diam adalah jawaban terbaik, tetapi ada reinkarnasi lain, tetapi tidak ada kerabat mereka, bahkan dia tidak yakin apakah Kaisar Dao dan Hua masih hidup. Saya tidak tahu dari mana langit berbintang, teman lama datang dari jauh. Mereka adalah Qianxiang Yue, Hong Cheng Sui, Chu Lingyu, Xing Yue Saintes, Fu Ling, Qin Yu. Ada terlalu banyak, dan kebanyakan dari mereka telah mendengar tentang Guru Long, jadi mereka datang ke sini untuk bertanya, dan mata mereka penuh dengan kegembiraan harapan, berharap akan ada kerabat dan kekasih mereka di surga, waktu telah berlalu terlalu lama. Ye Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, mengusir sosok yang kesepian itu. Ye Ling mengatupkan bibirnya, mencoba melihat perang anti-Jepang saat itu, ingin melihat sosok leluhurnya, seberapa banyak darah dan air mata yang ditumpahkan oleh orang tuanya di era putus asa itu. Ledakan. Ledakan tiba-tiba memecahkan kontemplasi semua orang. Ye Chen adalah orang pertama yang mengumpulkan semangatnya, mengorbankan jalan keluar dari gerbang domain, masuk bersama istri dan anak-anaknya, dan langsung pergi ke bintang utara. Ketika dia meninggalkan gerbang domain, yang bisa dia lihat hanyalah sosok manusia, dan pasukan besar adalah tentara surga.
Benar, ras prasejarah lain ditemukan, dan itu diwarisi dari garis keturunan kaisar. Mata Ye Chen sedingin es, dan dia langsung melemparkan Dao of Samsara, dan melarikan diri dalam satu langkah. Engah, engah, engah. Pembunuhan tubuh suci dimulai lagi, dan dia, yang setengah jalan, benar-benar seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya, bahkan yang paling kuat sekalipun, dan satu demi satu dia musnah. Segera, pesona itu runtuh, dan pasukan surga berdatangan seperti air pasang. Perang itu tragis, dan tragis ini mengacu pada ras prasejarah, meskipun itu adalah warisan dari jalan kaisar, tetapi sulit untuk bertarung sendirian, dua tinju sulit untuk mengalahkan empat tangan, dan klan diliputi oleh para biksu dari langit, dan gunung demi gunung runtuh, hancur menjadi abu, peradaban kaisar musnah. Suara gemuruh menghilang di beberapa titik, dan tanah leluhur banjir menjadi pegunungan tulang dan sungai darah. Saudaraku, paman dan paman, aku ingin guntur yang nyata. Ye Ling berlarian kemana-mana, tidak mengambil fragmen artefak magis atau obat mujarab, tetapi menginginkan guntur antara langit dan bumi, guntur nyata, langit dan bumi. Lei, Xian Lei, lebih banyak lebih baik. Putri berharga dari keluarga Ekaristi, yang mana dari para biarawan di surga tidak mengenalinya, jika mereka memilikinya, mereka tidak akan pelit, siapa yang tidak berani memberikannya kepadanya. Gadis kecil itu masih menyimpan dendam, jika tidak, dia akan mengunjungi rumah mereka, tidak masalah jika dia pergi, jika dia membawa Ye Chen bersamanya, itu akan sangat masam. Rekan Taois, aku tidak ingin menunggu apa-apa. Cusuan dan yang lainnya masih masuk akal dan tidak akan pernah membuat orang lain kewalahan, tetapi mereka akan membayar hadiah yang pantas kepada mereka yang memberi Ye Ling Zhen guntur, artefak magis, batu sumber, ada semuanya adalah obat-obatan. Semua yang abadi cukup malu dengan gelombang operasi ini, tahukah Anda, Ye Chen masih berdiri di sana. Jika pria itu marah, ibunya bahkan tidak akan mengenalinya. Hong Huang adalah contoh berdarah. Berbicara tentang Ye Chen, dia emosional, dia menemukan sebuah gunung, memegang labu emas ungu kecilnya, dan terus mengocoknya, karena itu adalah warisan dari cara kaisar, dia secara alami menelan banyak kaisar Yun. Kamu labu kecil, kamu tidak bisa menjualnya. Raja Qin Guang mendatanginya. Persetan. Tuan Muda Ye memarahi dengan santai, Yan Luo, orang nomor satu di bawah kaisar dunia bawah, tidak bodoh, dan tahu ini adalah harta karun. Mengetahui bahwa itu adalah harta karun, Anda hanya akan menjualnya jika Anda bodoh. Jika Anda membiarkan saya mengkhianati Anda, dapatkah Anda membelinya? Selain itu, Tuan Muda, saya sangat tampan, apakah saya kekurangan uang? Kesuksesan setengah langkah ini adalah kerja keras. Raja Cujiang dan yang lainnya juga ada di sana, memegang tangan mereka, mendesah tanpa henti. Yama, istana ke-10 dunia bawah vagina, mengelilingi kaisar ke-10 Dacu, tetapi mereka tidak berani memukul, takut dipukul. Ye Chen mengabaikannya lagi, melirik ke sisi lain, dan melihat sosok yang cantik. Itu adalah Qin Mengyao, mengenakan pakaian perang, memegang pedang peri, dia gila, semua orang mencari bayi, tapi dia keluar, itu benar-benar aliran yang bersih, dia sepertinya tidak terlalu peduli. Apapun. Ye Chen membuat segel lagi, dan menggunakan alasan untuk menarik Tianzun Surah. Di mana tubuh abadi? Saya mendengar bahwa Anda sangat pandai bertarung. Ayo, mari kita berlatih. Baru saja, ketika bentuk manusia terkondensasi, Surah Tianzun mulai belah, teman baiknya Long Ye datang ke surga, delumpuh, orang gila perlu mencari tempat bermain. Sangat kuat. Yan Luo dari aula ke-10 mengerutkan kening, kesombongan Tianzun sangat menakutkan, dan mereka semua merasa tertekan. Banyak orang tua juga sedikit menyipitkan mata, memastikan bahwa itu adalah orang kejam yang tak tertandingi. Langit juga penuh dengan talenta. Tidak ada asal-usul langit, jadi itu seharusnya bukan milik tiga alam surga, bumi, dan manusia. Dari mana para penjahat itu berasal? Para biksu tua berkumpul bersama dan berbisik, cukup penasaran dengan Asura Tianzun. Dia, orang kepercayaan Zhao Yun. Ye Chen menunjuk ke arah Qin Mengyao. Mendengar ini, Asura Tianzun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan berjalan dengan tangan di tangannya. Dia telah setuju untuk datang mencari tempat, tetapi dia melupakan semuanya saat ini. Beritahu gadis itu tentang semua kemuliaan perbuatan. Untung Long Ye tidak tahu, kalau tidak dia akan memarahimu dan memintamu mencari tempat, omong kosong.
Episode 2817 Akhir Perang. Aku ingin Guntur, semakin banyak semakin baik. Penuh dengan kata-kata Yeling yang jelas, gadis kecil itu benar-benar seperti peri, berlarian di seluruh tanah leluhur, dia juga putri yang sangat berbakti, mencari Guntur untuk ayahnya. Karena dia menginginkannya, para pembudidaya surga akan memberikannya kepadanya. Bagaimana mengatakan? Tidak takut padanya, tapi takut pada Kaisar ke-10 Dacu. Mudah untuk berbicara dan bernegosiasi, tetapi anggota keluarga Ekaristi masih berakal sehat, dan mereka akan meyakinkan orang lain dengan kebajikan. Adapun yang tidak yakin, biarkan mereka berbaring di sana. Banyak dari mereka yang meminum sup mengpo. Yeling berlari ke depan, Chu Xuan dan yang lainnya mengejarnya. Senior tua yang berakal tidak perlu memintanya, mereka hanya mengirimkannya secara langsung. Mereka semua tahu bahwa Ye Chen perlu membantu adegan itu jika dia ingin melebur menjadi Chaos Thunder. Di puncak bukit, Ye Chen masih mengocok labu kecil, kali ini dia menelan di Yun terlalu banyak. Telan Kaisar Yun sendirian, harta peri yang menantang surga. Sidian Yan Luo mendecakkan lidahnya, matanya bersinar, dan dia memiliki kepala di satu bahu. Ye Chen sangat beruntung, koleksi seperti itu, berapa banyak kaisar harus berkumpul. Tahukah kamu, dia sering mengintip peri yang sedang mandi. Jangan memandangnya seperti anjing. Nyatanya, ada hati gelisah yang tersembunyi di tulangnya. Tidak jauh, Asura Tianzun telah memulai percakapan dengan Qin Mengyao. Orang kejam dari dunia Asura juga cerewet. Mulutnya seperti petasan. Dia tidak berhenti sejak dia membuka mulutnya. Biarkan dia menyebar desas-desus dan meletakkan fondasi baiknya teman saya Zhao Yun berkulit hitam luar dalam. Qin Mengyao juga seorang gadis konyol, dia sangat mempercayainya, dan dia juga seorang pendengar setia dengan mata yang indah, dia ingin mendengar apapun tentang Zhao Yun, tidak peduli baik atau buruk. Ini pilihan yang bagus untuk menyeretmu ke sini. Ye Chen memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya, dan dia telah merekam semua kata-kata Tianzun dengan mata reinkarnasi. Jika dia dapat melihat Zhao Yun lagi di tahun baru, dia harus membiarkan orang lain melihat-lihatlah saudaramu yang baik. Apa yang telah mereka lakukan, orang seperti itu, kamu harus memukulinya sampai mati. Dengan baik. Sura Tianzun adalah seorang talenta, dan dia memfitnah Zhao Yun di mana-mana. Ye Chen juga seorang talenta, yang berspesialisasi dalam menipu orang. Di masa depan, Tianzun akan dipalu, dan dia mungkin akan dipukuli tanpa alasan. Ayah, aku memberimu harta karun. Yeling melangkah ke puncak gunung, cekikikan, dan selusin gunturnya tadi dikeluarkan. Mereka mengatakan mereka menginginkannya, tetapi semuanya dibeli atau diberikan oleh orang lain. Orang-orang masih sangat bagus. Ye Chen tersenyum lembut, tidak pernah menolak, dan mengirimnya ke lautan pil dengan jentikan tangannya. Tian Lei melihat bahwa dia cukup aktif, dan dia berkedip ketika dia melangkah maju, dan berkedip bersamanya. Pada saat ini, dia juga cukup kejam sehingga Zhen Lei tidak bisa menahan gemetar. Proses fusi masih sangat mulus. Lebih dari selusin guntur nyata bergabung, dan guntur langit cukup kuat. Guntur dan kilat hitam pekat merobek ruang, menusuk, dan itu sangat mencolok untuk dilihat. Adapun bila bisa menjadi chaos akan memakan waktu lama. Pikirkan tentang 9 api abadi bela diri, berapa banyak api yang mereka telan sebelum berubah menjadi api yang kacau. Jalan guntur langit pasti lebih panjang dari itu. Dibandingkan dengan api, guntur dan kilat lebih jarang dan lebih sulit ditemukan. Ledakan. Setengah jam kemudian, tanah leluhur prasejarah runtuh, dan warisan lain dari jalan kaisar ditinggalkan dalam debu sejarah. Dia pasti tidak memiliki wajah untuk bertemu dengan Kaisar Agung Klan, dan prestise leluhur terhapus. Para biksu dari surga berpencar dan mundur ke 4 penjuru langit berbintang. Ye Chen juga pergi, dengan labu kecil di kepalanya. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat Tianzun dan Qin Mengyao. Keduanya langsung cocok, mengobrol di sepanjang jalan, sangat bahagia. Langit berbintang luas lainnya, tak terbatas. Jika itu masalahnya, betapa indahnya berjalan sampai akhir zaman. Chu Ling tersenyum, dan setelah mendengar akhir zaman, Chu Xuan dan yang lainnya kesurupan sejenak, dan mereka semua memandang Ye Chen bersama sejenak. Menunjukkan kelembutan istrinya. Ye Chen tersenyum, menjentikkan lengan bajunya dan mengangkat tangannya, menunjuk ke langit berbintang. Seketika, kembang api bermekaran di langit, begitu berwarna-warni hingga meredupkan mata istri saya. Orang-orang yang lewat menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka. Ekaristi benar-benar sentimental,
seluruh surga mencari yang prasejarah, sepertinya mereka satu-satunya keluarga yang jatuh cinta sambil berjalan, romansa seperti itu, ditambah tempat tidur lebih tepat. Cantik sekali. Semua gadis mabuk, dengan tangan dalam posisi berdoa, menatap kosong ke arah kembang api di langit. Ye Chen melihat ke belakang sambil tersenyum, dan ketika dia melihat kehampaan di belakangnya, senyum di wajahnya menghilang, matanya hampir menyempit menjadi garis, dan dia selalu merasa ada sepasang mata yang menatapnya dalam kegelapan, dingin dan kesepian. Saya tidak tahu bahwa dia sedang menonton, dua Kaisar Tianming dan Ming juga menonton, dan mata Kaisar juga sedikit menyipit. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen menutup matanya, dan ada senyum hangat di wajahnya. Di bawah perhatian dunia, mereka berangsur-angsur menjauh, diiringi kembang api di dunia, dan langsung menuju akhir zaman. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedengarannya seperti ini dapat ditemukan di banyak langit berbintang, dan akan berbunyi sesekali. Setiap ada suara gemuruh, pasti ada pertempuran besar, dan pasti ada banjir orang yang musnah. Kabut darah yang bergolak masih belum menghilang, dan api perang berlanjut, diwarnai dengan darah merah. Sial, sial. Suku prasejarah yang mungkin tidak dapat ditemukan, semua mengertakkan gigi, warisan jalan Kaisar, mereka bahkan tidak berani keluar, tidak hanya tidak berani keluar, mereka harus bersembunyi, jika ditemukan, mereka akan musnah. Itu hilang, klan prasejarah hilang. Kalimat ini seperti kutukan, penuh dengan kekuatan sihir tertinggi, bergema di lautan para dewa, bertahan, bahkan jika mereka tidak mempercayainya, tidak peduli seberapa tidak rela mereka, itu adalah fakta berdarah. Nasib prasejarah mereka benar-benar memiliki banyak masalah. Pertama mereka ditangani oleh Permaisuri Honglian, kemudian oleh Kaisar Huang, dan sekarang mereka ditangani oleh Ye Chen lagi. Kekalahan semakin buruk setiap saat. Mereka awalnya adalah klan prasejarah yang sangat kuat, tetapi mereka tertegun berkali-kali. Menghancurkan tulang, kerusakan parah pada vitalitas lagi dan lagi. Sejauh ini, Hong Huang tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk berbalik, hanya karena kebangkitan tubuh suci, kecuali Hong Huang adalah seorang kaisar, yang dapat memeriksa dan menyeimbangkan, dengan tubuh suci kuno, ia dapat mendukung fasad langit. 2 bulan berlalu dengan tenang. Dalam 2 bulan, puluhan ras prasejarah musnah. Tentu saja, ini hanyalah puncak gunung es dari seluruh dunia prasejarah, dan hanya yang kecil yang musnah. Tuo Wei Wo Huan I berisik Jing Ji San Yi Mo Ou Zen Nao Xian Yu. BR lebih besar dari para biksu dari surga cukup gigih, dan mereka masih mencarinya, dan mereka tidak pernah menyerah. Pada bulan ketiga, terdengar ledakan dari arah Lei Yu, dan beberapa ras prasejarah tertangkap, mereka tidak bodoh, dan mereka melarikan diri ke gerbang domain untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak berguna, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Bencana pemusnahan. Di bulan kelima, terjadi ledakan lagi, yang masih ditransmisikan dari domain tersebut, dan klan tersebut dimusnahkan. Pada bulan ke-8, Ye Chen membuat langkah yang kuat dan sendirian meratakan klan Yanxi Desolate besar. Ada orang-orang luar biasa di klan ini. Di bawah situasi putus asa, mereka menarik kesengsaraan Kaisar, tetapi Ye Chen memusnahkan Yuan Shen dengan satu jari. Dalam 3 bulan berikutnya, suara gemuruh berangsur-angsur semakin jarang. Pada bulan ke-12, para biarawan surga benar-benar menarik pasukan mereka, dan semua klan dan faksi berangkat dalam perjalanan pulang satu demi satu, penuh dengan suka dan duka. Langit memenangkan pertempuran ini, tetapi mereka menang telak. Pergi ke melihat langit berbintang yang luas, pecahan medan perang yang bobrok, sungai darah yang bersilangan, terkubur dengan jiwa pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, baik leluhur maupun keturunan, terlalu banyak orang yang terkubur di tempat lain. Suara ratapan dan ratapan bergema di seluruh alam semesta, gunung-gunung besar dan sungai-sungai telah menjadi reruntuhan yang bobrok, saya tidak tahu berapa banyak klan yang jatuh ke dalam kekuasaan. Pertempuran berdarah yang mengejutkan akhirnya berakhir. Dalam perjalanan pulang, rakyat jelata memercikkan anggur sepanjang jalan untuk memberi penghormatan kepada jiwa para pahlawan yang gugur dalam pertempuran, dan berharap akan ada arwah di langit. Hal yang sama berlaku untuk Ye Chen, membawa kendi berisi anggur kotor, berjalan sepanjang jalan dan menumpahkannya kemana-mana. Setiap kali seseorang melihatnya, dia akan duduk dari kejauhan, membungkukkan tangan dan memberi hormat. Titik balik perang antara prasejarah dan surga adalah kembalinya Ye Chen,
dialah dan tubuh kacau yang menahan Zuxian pedang, dan itu juga dia dan tubuh yang kacau, itu mencerminkan meterai leluhur Tao dan menghapus berkah dari kekuatan tempur prasejarah. Dia juga yang menyandang keyakinan semua makhluk dan membangkitkan semangat juang terkuat di surga. Di tengah kobaran api peperangan, punggungnya masih begitu ulet, berselimut warna mitos. Di malam yang tenang, dia kembali ke kampung halamannya. Melihat sekeliling, para biksu Dacu berdiri di seluruh bumi dan langit, seolah-olah mereka menyambut kembalinya Dewa Perang setelah 3 tahun bencana. Kaisar ke-10 Dacu akhirnya kembali sepenuhnya. Ye Chen berhenti sedikit, menghadap ke langit berbintang, dan juga membungkukkan tangannya kepada biksu Dacu. Upacara ini untuk menghormati leluhur, dan itu juga merupakan pengorbanan bagi para pahlawan. Mereka membangun tembok besar berdarah untuk menyelamatkan langit. Bukan dia, Ye Chen, tapi orang-orang di dunia. Dia harus berterima kasih kepada mereka karena telah menjaga gunung dan sungai yang besar ini, sehingga dia masih bisa melihat rumah itu ketika dia kembali. Ku bilang, bukankah ini sedikit sensasional? Di Lao mengelus janggutnya. Jika itu normal, dia mungkin akan diseret dan dipukuli, kata Fu Ya penuh arti. Lupakan saja kali ini. Tian Lao menarik napas dalam-dalam. Lupakan kalimat ini, itu benar-benar memenangkan hati orang-orang. Kaisar ke-10 Chu besar saat ini bukan lagi tubuh suci kecil di masa lalu, dan Kaisar Semu berada di puncak, dan dia telah mencapai setengah langkah. Jika Anda ingin menendangnya 2 kali, maka Anda harus bersiap untuk hemiplegia, dan siapa yang bisa menghentikannya dengan tamparan. Aku sangat merindukan masa lalu. Saya tidak tahu berapa banyak orang tua yang menunjukkan kekecewaan. Kisah mengalahkan Ye Chen saat makan dan tidur hilang selamanya. Meski tangannya gatal, tapi nyawa kecil itu lebih penting. Tunggu. Jika dia datang ke Tianxuanmen lagi, dia pasti sangat sombong. Raja manusia meletakkan tangannya di tangannya, dan dengan kekuatan tempur setengah langkahnya, dia akan berjalan ke samping. Kata-katanya membuat semua Kaisar Zun menatap ke samping, tidak apa-apa jika mereka tidak berbicara, tetapi ketika dia berbicara, semua Kaisar Zun tua menyentuh dagu mereka, memindai ke atas dan ke bawah, mata mereka penuh dengan makna yang dalam. Kaisar ke-10 dari Great Chu, mereka memutuskan untuk tidak berani bertarung. Perang dengan 5 bajingan ini masih bisa dihibur. Mereka milik garis keturunan Zhou Tian. Bukan untuk mengalahkan siapapun yang dikalahkan. Seseorang harus dikalahkan. Ini adalah kebiasaan rakyat Dacu, masih sangat keras. Jika Anda tidak mengalahkan siapapun selama 3 hari, Anda akan merasa tidak nyaman. Segera, jeritan yang mendominasi bergema di seluruh Dacu Qiankun. Yang bernama Fuxi benar-benar dipalu. Di sini, Ye Chen telah turun dari ketiadaan, melangkah ke dalam kehampaan, dan berjalan menuju Heng Yuezong. Ini sedikit tidak nyata. Melihat punggungnya, biksu Dacu bergumam, merasa bahwa Ye Chen masih ada dalam ingatannya. Episode 2818 nyaman. Puncak Yunfei di bawah bulan diselimuti awan dan kabut, sunyi dan indah. Sejak Ye Chen jatuh, dia tinggal untuk waktu yang lama, dan pulang lagi, dengan perubahan pikiran. Butuh waktu 3 tahun untuk malapetaka, tetapi masih ada 1.300 tahun di lautan yang kacau. Dia berusia ribuan tahun dan tercakup dalam debu waktu. Cusuan dan yang lainnya ada di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yingji seperti reinkarnasi, seperti mimpi. Karena itu adalah mimpi, Ye Chen harus diberi waktu untuk bangun. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen tersenyum sedikit, memindahkan langkahnya, dan pergi ke hutan bambu kecil di belakang. Semua gadis mengikuti, membawa anggur kotor dan kesturi yang dibakar, dan memberi penghormatan kepada Bei Sheng dan Fox Immortal. Malam ini, Dacu cukup damai. Dengan kata lain, seluruh surga damai, dan perang berlangsung selama lebih dari setahun. Dari Kaisar Semu Puncak hingga kondensasi Qi Junior, mereka semua kelelahan dan tidur dengan damai. Saat matahari terbit lagi, orang ini dunia akan menjadi era pemulihan lainnya. Puncak Yunfei, masih di bawah pohon tua, Ye Chen dan yang lainnya bersandar satu sama lain, memandangi langit berbintang yang luas. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, meskipun ini adalah pertama kalinya saya merasa sangat nyaman, saya sangat terharu sampai ingin menangis. Saya pernah mengalami perang dan menginjak gunung mayat, melalui lautan darah, kita tahu nilai perdamaian. Giuniang, ayah sudah kembali, kapan kamu akan lulus ujian? Keheningan yang panjang akhirnya dipecahkan oleh kata-kata Ye Ling,
dengan lembut membelai negeri dongeng kecil di pelukannya. Lelaki kecil itu tidur nyenyak, dan sesekali mengoceh, lalu meringkuk ke dalam tubuh. Ye Chen menutup matanya dari langit berbintang, dan menatap Xiao Yaoqi. Anak ke-9 dari keluarganya masih menanggapi perampokan dalam mimpi. Tanggapan terhadap perampokan seperti itu adalah kasus pertama di surga dan banyak sekali domain. Sejauh ini, dia belum terlihat memiliki kultivasi sedikit pun. Dia benar-benar seperti gadis kecil biasa. Dia penuh dengan daging, dan dalam beberapa tahun terakhir, ukurannya tidak tumbuh sama sekali. Dia tidak tahu kapan Yaoqi akan melewati masa kesusahan, tetapi begitu dia mencapai nirwana, itu pasti akan terjadi. Sangat buruk. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, Dacu masih damai. Tidur ini terlalu nyenyak, dan terlalu banyak orang yang belum bangun. Ada banyak orang yang pulih dari yang terluka. Era perang dan pemulihan telah tiba. Ketenangan seperti itu berlangsung selama 3 bulan. Pada bulan keempat, ada lebih banyak orang di langit berbintang yang bobrok. Tim biksu lapis baja terlihat berpatroli bola-balik. Mereka adalah aliansi yang dibentuk oleh berbagai kekuatan, masih mencari prasejarah. Selain itu, untuk membangun kembali tanah air. Sebagian besar bintang kuno yang bobrok dipenuhi dengan kerumunan orang yang memperbaiki bintang. Beberapa kekuatan dan ras hanya pindah ke benua Xuan Huang dan benua Nether, dan lebih banyak lagi yang datang ke Great Chu. Bahkan bintang leluhur mereka sendiri, mereka semua pindah ke sini bersama dan menetap di luar Dacu. Tidak heran mereka seperti ini, karena Dacu memiliki tubuh suci setengah langkah. Kaisar ke-10 Dacu telah menjadi pohon yang menjulang tinggi. Pada bulan kelima, banyak orang yang mundur di Dacu telah meninggalkan pintu yang tertutup. Orang-orang Zutian yang damai menjadi lebih marah dan juga membangun kembali gunung dan sungai. Perang yang melanda langit belum terhindar di sini. Sekte Heng Yue hari ini dapat digambarkan penuh dengan orang. Sebelum langit cerah, Kui Yujiang datang, bersama dengan raja-raja lain pada zaman itu, yang datang mengunjungi Ye Chen, menaruh beberapa pot anggur kotor. Ketika berbicara tentang reinkarnasi Raja Falun, ekspresi para raja begitu berbeda. Itu adalah pengalaman yang mengejutkan, mendesah Raja Falun, yang cukup melegenda. Pertama kali dia dimakamkan, dia meninggal di dunia bawah. Kedua kalinya dia dihancurkan, dia pergi ke surga. Setelah itu, keturunan Kaisar, Long Teng, Zhou Tianyi, Xiao Chen, Huang Yan, dan Di Fan, datang bergandengan tangan. Sampai jumpa lagi dalam 3 tahun. Mereka semua telah melalui api perang, dan kultivasi mereka telah membaik. Putranya, ketika dia melihat Ye Chen, juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dalam kehidupan ini, tidak mungkin untuk melawan Ye Chen lagi, kecuali dia dapat membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Aku datang ke sini kali ini, satu untuk mengenang masa lalu, dan yang lainnya untuk itu. Setelah minum, Xiao Chen membuka dunia kecil di tubuhnya, memperlihatkan kepala yang besar. Ketika Ye Chen melihatnya, dia mengenalinya, kepala Dewa Perang Xing Tian. Melihat Xuan Xing di masa lalu, itu adalah pertama kalinya dia melihat kepala Dewa Perang, dan memberikannya kepada putra Raja Perang untuk mewarisi mantel. Melihat kepala sekarang, ada kecemerlangan ilahi diselimuti senja, samar-samar terlihat, dan ada kekuatan misterius yang tersembunyi. Merasa jantung berdebar, jelas mati, tapi masih ada setengah kewarasan yang tersisa. Saya mencoba untuk membangunkan pikiran saya, tetapi saya gagal. Xiao Chen berkata, dan mengungkapkan sebuah rahasia, saya tidak tahu kapan, kepala saya gelisah dari waktu ke waktu, dan saya selalu membuka mata secara tidak sengaja. Ye Chen sedikit mengernyit. Matanya hampir menyempit menjadi garis, dan dia mencium aura familiar dari kepalanya, yang sangat mirip dengan aura yang diungkapkan oleh pintu masuk hutan belantara prasejarah kuno. Setelah sekian lama, dia berkata lagi, kamu bisa meminta Raja Ren untuk melihatnya. Prasejarah kuno. Xiao Chen tidak pernah menyembunyikannya. Raja Ren hanya mengatakan 4 kata ini. Saat itu, ketika Kaisar Huang dan Hongyan diusir, Fuxi juga ada di sana. Melalui pintu masuk Primordial Desolation, samar-samar dia bisa mencium aura Primordial Prehistoric Desolation, yang persis sama dengan aura yang terungkap di kepala Dewa Perang, yang membuatnya cukup bingung. Xing Tian juga memasuki zaman prasejarah kuno. Hari sudah larut, dan keturunan kaisar pergi satu demi satu. Orang berikutnya yang pergi ke puncak Yunfei juga teman lama Ye Chen, Wu Sanpao, Tai Zhenren, Niu Sisan, dan Men San datang bersama,
dan membawa beberapa keranjang makanan khas Dacu. Setelah selesai, saudara-saudara terlempar keluar dari puncak Yunfei. Dibandingkan dengan mereka, kepala sekolah Zheng Yang Huayun dan kepala sekolah King Yun Zhouao, yang datang kemudian, jauh lebih pendiam. Ketika mereka datang, mereka semua memegang boneka, dan para ayah sudah kehilangan semua kekuatan mereka. Pada hari kelima, Taois Wuya dan Gu Santong datang, dan sejak mereka pergi ke puncak Yunfei, mereka terus mendecakkan lidahnya. Tubuh suci yang setengah langkah memiliki aura tertentu yang jauh lebih menarik perhatian daripada Ying Jiqian. Pada hari ke-6, Old Taois yang datang berkunjung dan tersenyum canggung, hanya untuk mengetahui bahwa orang yang membuka malam itu adalah Kaisar ke-10 Dacu. Untuk masalah ini, Raja memarahinya sampai berdarah. Pada hari ke-7, seekor keledai yang agak sombong melangkah ke Heng Yuezong, Raja Qi yang menggertak di tengah malam, dan dipukuli oleh Xiong Er dan Situnan. Pada hari ke-8, sekelompok kaisar naik ke puncak Yunfei, tidak berkelahi, tetapi berbicara tentang kitab suci dan Taoisme. Pada hari ke-9, tubuh yang kacau turun dengan ringan, melirik Xiao Yaoqi, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia ada di sini untuk menemukan seseorang untuk bersaing, tetapi melihat bentuk Yaoqi, itu jelas bukan waktunya untuk datang. Anak muda yang sama kaisar, kecuali Ye Chen, satu-satunya yang menarik perhatiannya adalah Jining Suang. Menerobos lautan kekacauan, Ye Chen memiliki peluang, tubuh yang kacau juga memiliki keberuntungan, dan juga telah maju ke puncak Kaisar Zun dalam hal kekuatan tempur, dia dapat berdiri bahu-membahu dengan Ye Chen. Perbedaannya adalah tubuh suci setengah langkah, itu dapat membunuh Kaisar, tetapi tubuh kacau di puncak Kaisar Semu tidak memiliki kekuatan ilahi itu. Sekali lagi, keduanya duduk berhadapan dalam sebuah permainan, tidak ada fluktuasi dalam pertempuran, dan ada pergerakan besar. Selama periode itu, Ye Chen pernah bertanya tentang kemampuan mata yang kacau, dan tubuh yang kacau itu tahu segalanya, menjelaskan satu persatu, bahkan Ye Chen tidak bisa menahan nafas, murid yang sempurna, kemampuannya masih sangat mendominasi. Sayang sekali dia belum membangkitkan teknik kekacauan mata keabadian. Dalam permainan ini, ada pemenang dan pecundang, dan yang kalah adalah tubuh kekacauan, yang datang jauh-jauh dan menemukan stimulus lain. Dikatakan bahwa tubuh kekacauan dapat menekan tubuh orang suci kuno, tetapi Ye Chen ini menumbangkan rutinitas dan melanggar tabu abadi. Pada hari ke-10, Zixuan kembali dari langit berbintang, membawa Kaisar Suci Dou bersamanya. Jiwa yang tersisa dari Kaisar wanita memiliki lebih banyak perubahan. Adik laki-laki Kaisar, setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya pulih sedikit kewarasan, dan ada emosi manusia dalam ekspresinya yang tumpul, terutama ketika dia melihat Ye Chen, miliknya pikirannya selalu kesurupan sesaat, dan dia selalu bisa membangkitkan ingatan kuno tentang ekaristi kuno. Pada hari ke-11, 9 tubuh Tao Ye Chen datang, dan mereka semua membawa keluarga mereka. Sejak saat itu, senioritas Ye Chen meningkat dari generasi kakek menjadi kakek. Benar, cucu dari avatar Jiu Dao memiliki seorang bayi, dan kakinya berantakan, dan dia memiliki kepala harimau dan otak harimau. Dia bersujud ketika dia muncul, dan berkata dengan suara seperti susu, kata kakekku, jika kamu bersujud, kamu bisa makan permen. Ya, tentu saja. Ye Chen tersenyum datar, dan mengambil makanan khas Dacua Uma permen. Aku telah melihat nenekku. Anak-anak kecil itu bangkit dan berlutut lagi dengan plop. Kali ini Cusuan dan yang lainnya yang berlutut. Dalam lebih dari 10 tahun, senioritas bisa tumbuh. Ekspresi gadis-gadis itu lebih memalukan daripada Ye Chen. Mereka telah menjadi nenek sebelum menikah dengan Ye Chen, jadi mereka tidak merasa bahwa mereka semua sudah tua. Wanita tua itu sudah menjadi monster tua. Tubuh Jiu Dao menyeringai lurus, "Bos, apakah Anda lega?" "Selamat." Ye Chen menarik napas dalam-dalam, berbicara dengan sungguh-sungguh, menatap tubuh Jiu Dao dengan mata sipit, "Kalian benar-benar berdedikasi. Ini baru beberapa tahun, dan ranah kultivasi belum membaik, dan kemampuan menyebarkan cabang dan daun telah meluncur ke langit, dan rumah itu penuh dengan anak cucu." Tok-tok. Di puncak Yunfei, ada banyak kehebohan, dan itu semua adalah tawa para boneka. Xiao Yaoqi, yang juga boneka, juga berlari bersama rerumputan. Ye Chen menggosok alisnya, Chu Xuan dan Chu Ling menggosok alis mereka juga. Sekilas, sepertinya anak ke-9 dari keluarga mereka bercampur dengan seikat boneka. Benar-benar tidak terasa aneh, hanya saja ini generasi. Kesenjangannya agak besar, satu dari generasi nenek buyut,
dan sisanya dari generasi cicit. Saudaraku, kapan kalian berdua bisa membangun satu? Melihat orang-orang kecil di seluruh lantai, Yeling mengedipkan matanya yang indah dan melirik Yevan dan Yang Lan. Tidak terburu-buru. Yevan tersenyum datar, tapi pipi Yang Lan memerah. Rumah kami cukup ramai sekarang. Tidak lama kemudian, geng orang tua yang Dingtian datang. Legenda kerabat generasi berikutnya memang benar, mereka datang berbondong-bondong, dan satu orang membawa pergi yang lain. Pang Dacuan adalah yang terbaik, dan dia ingin memanfaatkan kekacauan untuk pergi ke Yaochi, tetapi dipukuli sampai mati di tempat. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Ye Chen memberi penghormatan kepada Bei Sheng dan Fox Immortal, dan duduk di bawah pohon tua, diam-diam mengukir ukiran kayu. Sejak kembali ke Yunfeng, dia tidak pernah keluar. Kaisar ke-10 dari Dacu juga sangat rakus, dengan rakus menikmati orang biasa yang diperoleh dengan susah payah ini, menjaga rumahnya dan istri serta anak-anaknya, bukan menjadi penguasa suci surga, atau dewa perang di surga, hanya seorang suami biasa yang mendapat bangun setiap hari dan menyiapkan sarapan untuk keluarga. Memantulkan cahaya bulan, benda gelap mendaki puncak Yunfei. Tepatnya, itu adalah seseorang, karena dia sangat gelap sehingga dia tidak bisa melihat orang. Itu adalah Tang San Xiao, yang membawa karung besar, terengah-engah karena kelelahan, dan terlihat seperti bakso kemanapun dia pergi. Senior, saya di sini untuk melamar pernikahan. Pria gemuk hitam kecil itu meletakkan karungnya dan tertawa. Ye Chen tersenyum, keluargamu melamar, dan kamu datang ke sini di tengah malam. Tidak peduli dengan detail itu. Tang San terbatuk datar, menggosok tangannya yang gelap, dan tersenyum, lingermu dan aku sangat mencintai satu sama lain, kamu tidak bisa mengalahkan bebek Mandarin dengan tongkat. Kamu bisa menolak pemukulan. Tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, pria kecil gemuk itu berbaring di sana, dan tertegun oleh Ye Chen. Tampar, dan dia berkata, aku menyukaimu. Oke, saya datang ke sini di tengah malam dan mencoba untuk mendorong kubis kecil saya. Ini benar-benar berani. Setelah mengalahkan Tang San Xiao, Ye Chen meletakkan pisau pahatnya dan menatap kehampaan. Perasaan ditatap oleh orang lain menjadi semakin intens. Sudah pasti itu bukan pedang Zuxian, tapi itu membuatnya merasa berdebar-debar. Aku tidak tahu siapa yang mengintip dalam kegelapan. Rao bahkan penglihatannya tidak bisa tidak menemukannya jejak, hanya mata itu dalam kegelapan, yang sangat menakutkan. Episode 2819 Kekacauan Meminjam. Di pagi hari, matahari yang hangat menyinari dunia. Ye Chen bangun pagi, mengenakan celemeknya, dan berjalan ke kompor. Dia benar-benar orang yang baik di rumah. Kultivasinya telah meningkat pesat, dan keterampilan memasaknya tidak ketinggalan. Hidangan lezat datang satu demi satu lain. Sarapannya masih sangat hangat, selalu ada orang yang mau makan, dan mereka semua dikirim ke surga. Setelah makan, Ye Chen meninggalkan puncak Yunfei. Sejak dia kembali, dia keluar untuk pertama kalinya pergi ke gerbang Tianxuan. Sudah lama sunyi. Orang-orang tua itu pasti sangat merindukannya. Lihat, postur berjalannya arogan. Dari kejauhan, lelaki tua itu melihat Ye Chen, masing-masing dengan tangan di tangan, terus-menerus mendesah. Masih di hutan bambu kecil itu, para jenderal, kaisar, dan dewa pedang semuanya ada. Xie Mei Xie Shen datang terlambat, matanya yang indah penuh harapan, dan dia akan pergi ke Heng Yuezong untuk berjalan-jalan sesekali, menunggu Ye Chen untuk memperbaiki pil kebangkitan. Semua bahan ditemukan, dan dia belum melihatnya membuatnya untuk waktu yang lama. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chen datang perlahan, mengenakan pakaian biasa, dengan sikap santai. Namun, beberapa tingkah lakunya tidak sejalan dengan temperamennya yang santai, kemanapun dia berjalan, akan selalu ada sesuatu yang hilang, seperti bunga roh dan tumbuhan aneh. Negara ini mudah diubah, tetapi sifatnya sulit diubah. Fuya mengelus jenggotnya, dan berkata dengan sangat dalam. Hal yang sama berlaku untuk semua Kaisar Zun. Kaisar ke-10 Dacu tidak dapat mengubah masalah bau itu kemanapun dia pergi. Pagi, kata Ye Chen, dan menemukan tempat duduk untuk duduk, seolah tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu tidak mau pulang? Dong Huang berkata sambil tersenyum, dan sekali lagi menatap Ye Chen dengan serius. Sekilas, dia terlihat seperti anjing, dan dia melakukan hal yang tidak tahu malu, seperti dirinya sendiri seperti di rumah. Bagaimanapun, dia cukup senang dengan pencapaian Ye Chen saat ini.
Dia menyaksikan kebangkitan Ye Chen ketika reinkarnasi Dacu masih ada, dan dia telah melampaui dia beberapa ratus tahun yang lalu. Ye Chen mengangkat tangannya, jika bukan karena sesuatu, dia akan punya waktu untuk berlarian di sini. Orang-orang dari garis keturunan Zhou Tian telah dipukuli, dan saya tidak tahu apakah ada orang yang dapat menemukan tempat untuk mereka. Di sisi berlawanan, Raja Rakyat Lesu, dan semua orang tua yang hadir di sini adalah milik bagi dia yang terlihat berbeda, dengan hidung memar dan wajah bengkak, dengan rambut acak-acakan, sekilas terlihat bahwa dia telah dipukuli dengan buruk. Saya tidak tahu kapan, dia menggantikan Ye Chen dan menjadi bocah sial itu, dia dipukuli 2 kali dalam 3 hari, dan dia dipukuli dengan getah saat dia berjalan, saya tidak tahu siapa yang memukulinya. Mata Ye Chen bergerak dari satu sisi ke sisi lain, dan semua orang yang hadir diawasi satu per satu. Melihatnya seperti ini, semua orang tiba-tiba merasa kedinginan, bahkan ayah mertua Xuan Huang tidak terkecuali. Jika dia tidak melakukannya, dia akan dipukuli oleh menantu laki-lakinya, dan ibunya tidak akan melakukannya. Bahkan mengenalinya ketika dia menjadi gila. Bahkan ayah mertua seperti ini, belum lagi orang lain, orang suci yang menggantung langit, dan kaisar terkemuka, saya merasa mereka semua alami, dan tubuh suci setengah langkah sangat mampu bertarung. Ahcu! Ye Chen tiba-tiba bersin, sekelompok orang tua dan tidak bermoral semuanya buang air kecil, bajingan tua seperti itu hampir kabur, kamu bersin, kamu benar-benar mendominasi. Pada adegan itu, Kaisar Hades ingin tertawa. Selama bertahun-tahun, saya selalu melihat Tuan Muda Ye dipalu, dan akhirnya bangga, tidak masalah jika Anda bersin, semua teman yang menggertak semua tertegun. Faktanya, Ye Chen hanya bersin dan tidak banyak bergerak. Dia tidak memiliki postur untuk melampiaskan amarahnya pada raja. Jiwa kaisar yang tersisa adalah seorang master yang menolak pemukulan, dan dipukuli oleh kelompok adalah apa dia layak. Wajah Raja Manusia tiba-tiba menjadi hitam, itu sangat menyakitimu. Kapan alkimia akan dibuat? Setan tidak bisa menahan emosinya, dan memecah suasana canggung dengan satu kata, tetapi dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka, menunggu pil kebangkitan untuk menyelamatkan orang. Ini bukan suami mertua keluarga Anda tidak terburu-buru. Tunggu. Ye Chen melirik Misty, dan menceritakan sebuah kata. Setan telah mengunjungi Heng Yue lebih dari sekali akhir-akhir ini, dan jawabannya semua sama. Apa yang dia buat adalah ramuan Jiwen, yang tidak berbeda dengan ramuan biasa waktu, tempat dan orang yang tepat, atau lebih tepatnya, membutuhkan waktu tertentu. Roh jahat itu tampak menyesal dan menekan suasana hatinya lagi. Ada harapan di matanya, bukan hanya dia, tapi juga semua jenderal, semua menunggu jenderal pertama. Di sini, dewa telah melambaikan tangannya. Segera, tirai air besar berubah menjadi pemandangan langit berbintang, dan bidang bintang tertentu dapat diaktifkan sesuka hati, tidak semua bidang bintang tersedia, satu-satunya yang harus disalahkan, langit terlalu luas. Ini adalah salah satu tujuan Ye Chen datang ke sini, dan dia masih ingin melakukan Hong Huang. Sangat disayangkan sejak api perang dimusnahkan, dunia prasejarah telah menguap seperti dunia, dan tidak ada lagi kekurangan yang dapat ditemukan. Selama bertahun-tahun di masa depan, kebanyakan dari mereka tidak akan berani dilahirkan kembali. Kaisar Chen berkata dengan santai, tidak lupa melirik Ye Chen, setidaknya ketika Ye Chen ada, Hong Huang tidak akan keluar, dan jika dia tidak dapat menemukan keberadaan yang dapat menyaingi Ye Chen, maka tidak akan keluar karena kegembiraan. Ye Chen menutup matanya, dan melambaikan tangannya untuk mempersembahkan korban ke kuali. Kemudian, Chaos Cauldron memuntahkan pecahan kecil, yang berasal dari Sword of Immortal Execution, diwarnai dengan cahaya redup berwarna-warni, tergantung di udara, tertahan oleh sihir Ye Chen, berdengung dan gemetar, dan selalu berpikir untuk berlari. Pedang giok abadi menakutkan, dan pecahan kecilnya juga sangat ulet. Setelah beberapa hari, dia mencoba untuk menyempurnakannya, tetapi dia meremehkan pedang giok abadi. Bahkan sebuah fragmen mengandung kekuatan yang menakutkan. Semua kuasi kaisar bangkit, mata mereka menyempit menjadi garis, dan mereka bisa melihat sumber pecahan kecil, mereka terkejut bahwa Ye Chen dapat merobek sepotong daging dari pedang Zuxian. Jangan lihat, mundur. Raja Manusia melambaikan tangannya dan berdiri berdampingan dengan Ye Chen. Mengambil pecahan kecil sebagai titik dasar, dia menerapkan evolusi Zutian untuk menyimpulkan pedang eksekusi abadi. Akan lebih baik jika dia dapat menemukan lokasinya.
Setelah semua kuasi kaisar mundur, hanya Raja Dewa Keberuntungan yang melangkah maju, meletakkan satu tangan di bahu Ye Chen, dan tangan lainnya di bahu Raja Manusia, mengerahkan kekuatan keberuntungan untuk memberkati evolusi Zhou Tian. Ye Chen dan Ren Wang tampak khusyuk, dan kedua Zhou yang agung bekerja sama untuk mendorong lapisan awan dan kabut dalam kegelapan, menelusuri sumber pecahan kecil, dan menemukan sumbernya. Anda dapat menemukan pedang Zuxian. Murid Zundi seterang obor, bersinar dengan cahaya sedingin es, dan cahaya harapan bersinar terang. Butuh waktu lama untuk melihat Ye Chen dan Ren Wang menerima hukum, dan mereka semua menggelengkan kepala. God King Good Fortune juga tidak berdaya, bukan karena deduksi mereka tidak cukup mendalam, tetapi karena era perubahan di Jalan Kaisar, ada kekuatan gelap yang menghalangi deduksi, tidak ada yang diperbaiki, dan itu berubah sepanjang waktu. Hui Hui menyimpulkan, Hui Hui menderita serangan balik. Raja Manusia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan duduk di tanah, wajahnya pucat. Ye Chen tidak jauh lebih baik, bidang evolusi Zhou Tian. Tetapi tidak peduli seberapa kuat Anda akan menderita banyak reaksi, bahkan jika itu adalah kaisar, tidak mungkin untuk mengabaikannya. Mungkin, kita bisa mengirim fragmen kedua dunia surga dan neraka, dan biarkan kedua kaisar menyimpulkannya. Putra pesawat itu merenungkan, bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar, bahkan jika dia tidak pandai deduksi, itu lebih baik daripada Ye Chen dan yang lainnya. Tidak ada gunanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia adalah satu-satunya yang hadir yang pernah ke surga dan dunia bawah. Mereka tidak dapat menemukannya, apalagi pedang Zuxian, biarkan mereka menyimpulkannya, dan hasilnya masih sama. Kecuali, kedua kaisar itu ada di dunia manusia. Kami datang, kata Ye Chen tiba-tiba, lalu menatap Misty, dan semua kaisar semu mengikuti. Ketika saya memasuki mata saya melihat cahaya peri di seluruh langit, jatuh langsung dari langit. Itu adalah metode pinjaman cahaya peri, sangat besar, mengejutkan, itu benar-benar jatuh ke hujan peri di seluruh langit, menyebabkan para biksu Chu mengangkat mata mereka. Sampai jumpa lagi, sangat mengecewakan bisa bergerak begitu banyak dalam satu waktu. Itu adalah tubuh yang kacau. Dewa Jenderal ke-6 melirik Chu Tianxiong yang agung. Benar, peminjamnya adalah Chaos Body. Metode peminjaman yang sama, dia sedikit berbeda dari Ye Chen dan Ren Wang, tidak diturunkan dari Ren Huang Fuxi, tetapi dari Daozu Hongjun, dan menggabungkan asal-usul Daozu, dan orang-orang yang dia pindahkan dari surga dapat diabadikan selamanya. Tinggal di surga dan mengangkut pasukan dari surga, hanya dia yang bisa melakukannya. Dao Zuguo memiliki keberanian yang besar. Raja Cujiang menghela nafas, jumlahnya memang mencengangkan. Dulu, bukankah terlalu banyak hancur? Ye Chen bergumam dengan suara rendah, dia membuat gangguan besar di Istana Surgawi di masa lalu, dan dia hampir memusnahkan pusat kekuatan puncak di pengadilan surgawi. Jika orang-orang itu masih hidup, pasti ada lebih banyak orang yang dipindahkan ke surga. Dengan cara ini, kekuatan tempur surga kita telah meningkat 1 poin lagi. Chu Huang tersenyum dan berkata, katakan saja. Kedua kaisar, Tianming dan Ming, masih memiliki hati yang melekat pada surga, dan jalan kaisar sebelum dan sesudah terhubung ke dunia bawah sekarang ada metode kekacauan, jumlah orang kuat yang dikirim benar-benar kekuatan yang kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah perhatian semua orang, satu demi satu meminjam cahaya hukum, dan langsung jatuh ke tanah, tanah berdengung, dan satu demi satu, sosok manusia terukir. Orang dapat melihat Taisang Lao Jun, Yuan Shi Tianzun, Master Sekte Tong Tian, Jiang Taigong. Raja Iblis, Raja Naga Banjir, Raja Gajah Manusia dan Iblis-Iblis besar dari alam abadi, serta Dewa Tua dan Dewa Tua yang tersisa di Istana Surgawi. Selain mereka, ada juga 5 gunung suci, Kepala Sekolah Kunlun, Tao Tua Kunlun, dan Zong. Secara alami, orang-orang reinkarnasi dari Great Chu, seperti Tuan Long dan Falun Wang, ada di antara mereka. Dan yang paling tidak biasa adalah Surat Tianzun, yang bukan milik alam semesta ini, tetapi juga telah dipindahkan ke dunia manusia, dan juga milik cahaya peri ajaib pinjamannya, yang paling cemerlang, sombong, dan menghancurkan dunia. Sama seperti namanya, dia sangat mendominasi dan mengejutkan. Melihat ke bawah ke langit, bayang-bayang manusia gelap dan pekat, seperti lapisan tirai awan yang menutupi langit dan bumi, lebih dari 80% di antaranya adalah kaisar semu. Gudong. Sebagian besar biksu di Dacu telah menelan ludah mereka, dan leluhur Tao di surga sangat murah hati. Aku kembali.
Suara jenderal pertama serak, Ying Jie dan Ying Jie, satu reinkarnasi dan satu mimpi. Aku kembali. Orang-orang Dacu yang bereinkarnasi penuh dengan kabut dan air mata mengalir di wajah mereka, terisak tak terkendali. Saya kembali. Seperti Lao Jun dan Tai Gong, mereka telah melalui banyak perubahan, mereka semua adalah orang-orang dari surga. Kalian, siapa yang terbaik dalam pertarungan, berlatihlah. Ada kata-kata yang tidak pantas dalam adegan sensasional itu. Ini surat Tianzun, pria itu adalah tuan yang gelisah, berteriak di langit. Sebelum kata-kata itu selesai, saya melihat semua orang tua keluar dari Tianxuanmen. Setelah selesai, pria gila itu dipukuli oleh geng. Gaya konsisten Zutian, mereka yang bisa bertarung dalam kelompok, bertekad untuk tidak memilih. Episode 2823 Alam di bawah satu atap. Seperti kata pepatah, ketika teman datang dari jauh, sapa mereka dengan baik. Karena orang-orang dari surga datang ke Dacu, Dacu akan melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan tanah, dan mengadakan perjamuan besar di luar tembok kota Nanchu. Setiap puncak gunung dipenuhi dengan aroma anggur yang kuat. Sekilas, itu penuh dengan orang saat itu, jalan kaisar jelas, seperti angin untuk Qian Luo. Adegan itu layak untuk diperingati. Ada pemandangan dari surga, dunia bawah, dan alam semesta lainnya. Peristiwa besar seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Murid Taozu, aku tidak tahu apakah sendirian. Qian Luo di dunia bawah tidak lebih dari itu. Aku akan memilih 10 dari kalian. Aku bisa menahan diri untuk dipukuli. Kamu jalang, kupikir kamu sudah dikubur. Para jenderal Dewa Kaisar Zun berkumpul di meja, jenderal Dewa pertama disebut jalang oleh sekelompok orang, dan seluruh langit cukup memalukan, saudara perempuan, masih sangat energi. Berapa tahun, saudara-saudara, ini pertama kalinya. Kui Yujiang tertawa, heroik dan bersemangat, dia hanya seorang cerewet di meja anggur, memuntahkan air ludah ke seluruh langit, dan melihat orang-orang di meja anggur, mereka semua memiliki warna yang sama raja-raja dari dinasti Chu Agung. Dan sekarang Fa yang baru kembali. Lun Wang juga hadir, kecuali Raja Dewa Shen Xuanfeng, dia pada dasarnya lengkap. Dia banyak bermain di kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang dia berkumpul untuk minum di meja, dan gambarnya masih sangat eye-catching. Fa Lun Wang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan secara tidak sengaja melirik Raja Perang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Raja Perang sejak dia memproklamasikan dirinya di kehidupan sebelumnya. Selama tinggal musuh lama, keadaan pikiran rumit, meski ada dendam dan kebencian, tapi lebih banyak nostalgia, perubahan. Minumlah dengan cepat, dan keringkan tubuh abadi setelah minum. Jiwa yang tersisa dari Kaisar Naga memiliki mejanya sendiri, alis Long Yi masih sangat cerah, tetapi Long Wu pendiam, dan untuk Long Ye, dia dengan rakus melihat keempat sisi cucu, melihat gunung yang indah ini dan sungai, satu persatu setelah reinkarnasi besar, saya merasa ingin menangis dengan baik. Aku berkata, kalian tidak peduli dengan rasa malu. Surat Tianzun berkata dengan penuh arti, dengan hidung memar dan wajah bengkak, rambut acak-acakan, dan duduk di sana sangat menarik perhatian. Dia bahkan lebih buruk dari Raja Manusia sebelumnya. Blockbuster, dia dirobohkan di tempat, hidungnya bukan hidungnya dan wajahnya bukan wajahnya, dan dia hampir membunuhnya. Sudah kubilang sebelumnya bahwa orang-orang Great Chu itu tangguh. Yue Xin menutup mulutnya dan mencibir. Aku bisa melihatnya. Tianzun menarik napas dalam-dalam, semua bakat di matanya, orang gila, tidak berani gila lagi, dua tinju sulit dikalahkan empat tangan, tidak peduli seberapa berani menggertak, tidak peduli betapa gelisahnya, kamu masih akan dipukuli oleh geng. Tidak apa-apa menjadi tangguh, yang utama adalah tidak tahu malu. Di puncak gunung di timur, Ye Chen juga ada di perjamuan, dan orang yang duduk di sampingnya adalah tubuh yang kacau, napasnya sangat lemah, wajahnya pucat dan tidak berdarah, setelah menggunakan alasan yang begitu besar, semua miliknya mana habis, dan dia memaksakan tindakannya, tingkat kultivasi hampir jatuh. Di masa lalu, bahkan Di Huang pun berjuang, apalagi dia. Tanpa dukungan leluhur Dao, dia mungkin akan berada di jalan. Ini benar-benar tubuh yang kacau. Garis keturunan sempurna yang legendaris benar-benar tidak dibangun, akhirnya ditangkap hidup-hidup. Aku tidak bisa bernapas di bawah tekanan. Setelah itu, beberapa dari mereka terbang keluar, tangan dari tubuh yang kacau itu.
Murid Daozu, dia sangat cakap, dia bisa mendengar semua kata yang tulus, dan dia ingin berdarah Lao Su, di mana kepercayaan diri, bahkan jika saya melemahkan negara, itu lebih dari cukup untuk mengalahkan Anda. Setelah membuang beberapa orang, tubuh yang kacau itu melirik Ye Chen, orang ini juga ingin mengeluarkan darahnya. Tuan Muda Ye tenang. Usir aku jika kamu punya nyali. Pertumpahan darah pasti. Kami tidak menyelinap. Minum. 3 dunia surga, bumi, dan manusia berkumpul bersama, dan lolongan serigala berlanjut. Ada cukup banyak talenta di Great Chu, dan ada juga banyak talenta di dua alam langit dan dunia bawah. Mereka benar-benar cocok, dan mereka setuju satu sama lain, tidak hanya minum, tetapi juga meninggikan suara mereka, dan mereka selalu siap bertarung. Tahun-tahun seperti pisau. Melihat pemandangan itu, kedua kaisar, Tianming dan Ming, merasa sangat emosional. Ekspresi mereka kesurupan, 3 bagian langit terlalu panjang, dan Yang Maha Tinggi juga menantikannya hari ketika 3 alam akan bersatu rumah. Setelah memejamkan mata, kedua kaisar menjentikkan lengan baju mereka bersamaan, benar-benar mengisolasi diri mereka dari dunia manusia. Terutama di surga, ada reinkarnasi. Begitu banyak orang kuat telah dipindahkan ke surga, yang mengganggu reinkarnasi. Daozu, Kaisar Puncak, hanya bisa mempertahankannya. Reinkarnasi besar Dao, tidak bisa lagi menahan badai sekecil apapun. Perjamuan Dacu tidak tahu kapan akan berakhir. Para pendatang baru dari dunia surga, seperti Lao Jun dan yang lainnya, terhuyung-huyung, dan seperti orang-orang dari dunia bawah di masa lalu, mereka bergegas ke semua sisi langit berbintang, mengikuti ingatan kuno, untuk menemukan kampung halaman mereka. Di malam hari, Ye Chen duduk di bawah pohon tua lagi, diam-diam mengukir ukiran kayu. Cusuan dan yang lainnya juga ada di sana, menyulam sulaman, menyaksikan langit berbintang, gambarnya hangat. Giu Niang, sudah waktunya bagimu untuk lulus ujian. Yeling mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, memandangi negeri dongeng kecil tidak jauh dari sana. Xiao Yaoqi sangat ceria, tanpa rasa kantuk, dengan sepasang langkah terhuyung-huyung, mengejar kupu-kupu merah muda, seperti peri yang murni dan cerah, terus-menerus cekikikan. Tak perlu dikatakan, kata-kata Yeling jatuh, dan tubuh Xiao Yaoqi benar-benar mekar dengan cahaya ilahi. Kemudian, saya melihat cahaya peri melintas, itu benar-benar mimpi, cahaya peri yang harus melewati kesengsaraan. Itu benar-benar melewati levelnya. Yeling tiba-tiba melompat, matanya yang besar berkibar. Di bawah pohon tua, Ye Chen juga meletakkan pisau pahatnya, dan Cusuan, Culing dan yang lainnya juga bangun. Di bawah tatapan semua orang, tubuh kecil dan indah Yaoqi tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia awalnya berada di alam tanpa kultivasi, tetapi dia menerobos dari alam kondensasi Qi ke alam kuasi kaisar. Tianyin dari Dao Agung tiba-tiba bergema, dan 4 kitab suci surgawi tanpa kata semuanya muncul. Pada saat itu, basis kultivasi Zundi tingkat pertamanya naik lagi, sampai ke tingkat ke-9 Zundi, memantulkan cahaya bulan yang cerah, menerobos ke puncak Zundi, menyebabkan kilat dan guntur di langit, kekacauan, keanehan kuno gambar itu sering muncul, segala sesuatu berkembang dalam diri Anda, setiap gunung, setiap sungai, setiap tumbuhan dan setiap pohon, semuanya dengan spiritualitas, menguraikan jalannya segala sesuatu. Dewa Timur Yaoqi, Ying Jie telah kembali, muncul kembali masa mudanya yang tak tertandingi. Namun, betapapun cantiknya Xianxia, itu tidak bisa menyembunyikan perubahan hidupnya. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan debu dari tahun-tahun, yang cukup kuno. Jika dia tidak mengalami ribuan tahun, dia menang, memiliki jenis napas. Mimpinya penuh dengan perubahan. Bisik Cusuan, kenyataannya adalah 3-5 tahun, tetapi dalam mimpi itu, mungkin ribuan tahun. Ini juga lebih dari tingkat kultivasi Ying Jie. Xian hanya bisa menghela nafas, mengatakan bahwa dia adalah monster, dan tuan serta nyonyanya bahkan lebih menentang langit. Masih sekuat sebelumnya. Ye Chen tersenyum, melihatnya lebih jelas, Yaoqi dirampok dalam mimpi, tetapi juga tercerahkan dalam mimpi, pasti bukan 3 atau 5 tahun, mungkin lebih lama dari tahun-tahun yang dia habiskan di lautan kekacauan, itu sepenuhnya dalam harapannya untuk dapat menembus sampai ke puncak Kaisar Zun. Dia memiliki kesempatan di surga, dan menantu perempuannya sedang dalam mimpi. Tidak jauh dari situ, Ji Ningsuang berdiri dengan anggun. Meski lulus ujian, dia tetap tidak bergerak, seperti patung yang diukir di batu,
matanya yang indah cukup kosong, dan ekspresi pipinya juga kusam, seperti boneka. Jelas, dia masih dalam keadaan linglung, dan dia seharusnya jatuh ke dalam mimpi ketika dia dalam keadaan linglung. Bencana itu datang dari tanah kuno penguburan para dewa. Dia harus menyelamatkan Ye Chen, dan dia menderita reaksi fiksi dan kenyataan. Untuk alasan ini, Long Jie bahkan datang jauh-jauh untuk bermain piano, tetapi tidak ada gunanya. Lagu 9 Neter Abadi membangkitkan dunia, meskipun itu adalah kekayaan besar, itu tergantung siapa yang memainkannya. Tidak ada gunanya memainkannya selama 1000 tahun kecuali dua orang saling mencintai. Untuk pekerjaan teknis seperti itu, Ye Dasao harus datang. Dan Ye Chen, begitu dia melewati Bea Cukai di Yaochi, mengambil piano polos, menghabiskan bulan purnama malam ini, istri dan anak-anaknya semua ada di sana, sebagai suami dan ayah, dia harus memamerkan keterampilan pianonya.